Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita kembali pada saluran ngaji Ansos Kantul. Dan malam hari ini adalah malam yang spesial karena malam hari ini kita akan mengaji bersamaan dengan Harlah Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah yang ke-25 seperempat abad Qaryah Thayyibah dalam melakukan untuk pertanian, kemajuan pertanian di Indonesia. Baik, untuk malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai bersama samping saya yaitu Pak Didi. Ini beliau adalah aktivis yang bulan tahun 70-an ya. Ini dan di samping saya adalah Kantul. Ini akan mengulas tentang seperempat abad perjuangan Qaryah Thayyibah yang saat ini masih tetap konsisten dalam perjuangan membela petani untuk berdaulat dan berdaya. Langsung saja saya persilahkan untuk memberikan ulasan tentang sejarah perjalanan dan hal-hal yang mungkin menjadi catatan-catatan penting sehingga Qaryah Thayyibah tetap konsisten sampai sekarang. Meskipun seperempat abad ini adalah waktu yang sangat panjang untuk sebuah organisasi petani seperti Qaryah Thayyibah ini. Yang pertama kepada Pak Didi. Terima kasih. Mungkin saya mau mulai dari hubungan kami dalam pengertian ini organisasi ya. Dan satu lagi tentang hubungan saya dan pribadi dengan gagasan Qaryah Thayyibah dari tahun ya kurang lebih sejak organisasi saya Combine CR berdiri tahun 2000, yaitu setahun setelah Qaryah Thayyibah lahir. Bahkan Kang Baldwin itu ikut memberi nama ke Combine sebagai lembaga sumber daya resource institution. Jadi kami sampai sekarang meningkat itu CRI itu Combine Resource Institution. Nah, sebetulnya sebelum berbentuk organisasi itu ada relasi sebelumnya teman-teman yang menjadi pendiri Combine. Bahkan saya belum terlibat, sudah dekat dengan kami. Idealnya sebetulnya gagasannya itu kan sampai sekarang itu kan semakin menguat, misalnya kemandirian, kedaulatan, segala macam komunitas. Nah, kalau kita lihat sebetulnya pertumbuhan gagasan itu punya dua jalan yang diambil oleh teman-teman yang menyebutnya advokasi. Yang satu lagi di wilayah praksis. Jadi teman-teman yang melihat praktek itu penting, bukan cuma advokasi. Itu kelihatan sekali di tahun-tahun awal ya katakanlah sejak lahirnya Qaryah Thayyibah 99 sampai sekarang. Bahkan sebelum itu
Dari tahun 70, 80. Saya sendiri kan sebelum bikin combine itu ada LSM namanya Yayasan Mandiri di Bandung, yang kemudian juga banyak jadi orang-orang luar di Jakarta. Tapi ide-ide itu tuh apa ya, memang datangnya dari keinginan untuk bikin sesuatu yang nyata, yang tidak sekedar membicarakan di kampus-kampus atau di mana-mana, membahas, menganalisa, berdiskusi, seminar, sebenarnya kita gak puas gitu. Jadi kita udahlah bikin LSM yang langsung melakukan sesuatu di desa. Itu sejarahnya menarik karena istilah LSM itu datang belakangan. Waktu kita mulai itu belum ada istilah itu ya. Teman-teman dari LP3S itu mungkin kalau nggak salah ya, menamai itu namanya LSM, lembaga swadaya masyarakat atau apa, lembaga pengembangan swadaya masyarakat LPSM dan sebagainya. Kita tanpa judul, kita tuh nggak tahu kok kita pergi ke desa kerjaan itu apa. Nggak tahu namanya, tapi konkret gitu. Dan melelahkan. Bahkan mencurigai. Dulu tuh harus lapor teman-teman kalau mau ke desa. Dari Nah, itu kita karena kita datangnya dari kampus ya. Nah, berbeda dengan teman-teman yang mulainya dari desa. Kita orang luar datang mau apa sih? Tapi kita ngerasain ini konkret, ini kerja nyata. Dan saya sampai keliling banyak tuh, untuk NTT, Maluku. Akhir-akhir 90 malah saya sampai masuk Papua. Waktu itu namanya Iriannya. Ya, Irian itu kan. Iya, masih Irian. Nah, gitu. Jadi dorongan untuk melakukan sesuatu yang nyata, praksis, konkret, itu tidak di semua teman-teman aktivis itu. Ada yang senang membicarakan, membahas, talking about development. Itu yang kita nyebutnya itu minyak tanah itu pentingnya. Jadi memang untuk awal-awal pergerakan itu memang benar-benar apa namanya, non government tidak Ya, ada kolaborasi dengan LSM dengan NGO istilahnya. itu NGO itu datang dari luar kan, istilah non governmental organization. LSM ya kurang lebih padanannya dari kata itu. Itu teman-teman yang peneliti sosial di Jakarta lah. Mungkin LP3S kalau nggak salah. Tapi kan kita mulai di Jakarta. Yayasan Mandiri itu 78 sejak terusir dari kampus. Nah, saya drop out itu gara-gara itu. Dikasih pilihan, mau kuliah atau mau ngurus rakyat. Kalau mau ngomong politik, disebutnya ngomong politik, keluar dari kampus. Ya udah, saya keluar. Yang lain takut kalau keluar atau punya ijazah, tidak bisa. Dia sekolah terus. Saya bilang nggak penting gitu. Kemudian dan itu banyak teman saya yang drop out bareng-bareng dari TB, ada yang dari matematik, bahkan dia jadi Mokhtar Abbas itu jadi lurah di Pabelan, padahal dia orang Aceh dan jurusan matematik. Ajaib itu bisa jadi lurah. Nah, saya larinya ke aktivitas yang sangat jauh ke daerah kemana-mana. Tidak semua loh di yayasan saya yang bisa berjalan kemana-mana dengan nyaman. Yang istilah saya badannya dia tuh nggak menerima kalau dia misalnya nggak bisa di desa. Karena badannya nggak matching sama suasananya. Kalau saya kan senang main tuh mana mau keadaan tengah
lampu hutan apa itu dari dulu dari kecil ya. Jadi beberapa teman memilih aktivitasnya di kota dalam seminar-seminar, tapi ada beberapa 1, 2, 3 yang setiap kali ada kerjaan saya berebut, saya yang pergi sampai ke Maluku, ke pulau-pulau mana-mana cari bikin pengadaan air bersih, gas, biogas tuh saya udah bikin bukunya tahun 79 diterbitkan bareng ya buat karya saya. Saya itu kan seni rupa, saya dulu suka menggambar, bikin komik teknologi. Teman saya yang dari jurusan sipil cerita tentang ferrosemen, tentang biogas, dibikin komik. Saya menaruh terbitkan sama Gramedia. Nah, sampai ke sini tahun loncat ke tahun 90-an. Itu tadi teman-teman itu ketemu Kang Din, Bang Din, gagasannya sangat menarik, dan ini kami bikin LSM baru namanya Combine. Terus nama Combine itu gagasan besar ya, Community Based Information Network. Inggris ya, pakai bahasa Inggris. Oh itu namanya, katakan itu namanya lembaga sumber daya. Kalau bahasa Inggrisnya Resource Institution. Oh kalau gitu CRI aja namanya, makanya sampai sekarang. Jadi kami itu menamai organisasi kami. Jadi ada hubungan itu. Lalu tahun 2000 awal ya, 2002 gitu. Saya tuh tiba-tiba aja ujung-ujung pengen kenal lebih jauh Korea Selatan. Saya datang ke rumah kami. Saya tuh pengen kenal apa yang dikerjain di sini. Boleh nggak saya tinggal? Ini saya tinggal di rumah kami itu berapa minggu, mungkin sebulan. Ngobrol tentang sekolah itu, sekolah Korea Selatan, ngomong tentang pendidikan, lalu ada suatu pertemuan dulu sekretariatnya itu di mana ya, ke arah Kopeng apa ya? Oh, Ngamen. Di sana tuh ada kumpul semua dari serikat, ada satu petani ngomong gitu ya, Bang, urusan informasi petani itu nggak butuh banyak-banyak, tolong pikirin informasi harga pasar. Saya tuh langsung, jangankan saya ya, ekonom aja, pemerintah aja nggak tahu caranya. Nanti saya pelajari, tak pelajari dulu ya. Jadi saya tuh ngamatin pasar. Jadi sebenarnya gini, ada rasa, kan kita tuh pengen ada gunanya ya. Yeah. Apa sih? Datang ke sini tuh mau ngapain kalau nggak ada gunanya? Coba saya pelajari, kalau saya bisa bikin nanti mudah-mudahan berguna. Itu mulainya dari lama-lama keterlibatan itu makin apa ya? Saya tuh kayak ngerasa ini rumah saya kedua dengan sekretariat di sana. Bahkan di Combine sebetulnya saya udah agak kepinggir mas. Karena gini, itu ada periode di mana makin lama menjadi mirip konsultan. Dan saya pun gak suka kehilangan koneksi sama komunitas. Lebih seperti konsultan. Pernah itu ada masalah seperti itu. Terus saya bilang, ini bukan yang dicita-citakan di awal. Karena saya ikut, kan gini, karena saya dulu IT, teman-teman yang 4 itu yang mendirikan Combine minta saya paparan di sebuah hotel, di papan tulis saya ceritain tentang teknologi informasi, community development segala macam. Sambil mereka tuh bikin proposal langsung dari cerita saya itu dikasih ke funding, dapat dana. Jadi dongeng saya itu dijadikan proposal. Untuk
kombinasi antara community development dan teknologi informasi dan komunikasi. Itu tahun awal combine. Lalu sebelum Sekitar tahun combine, berapa? combine lahir 2000. Mulai adanya teknologi informasi itu Iya, jadi ya, Pak. saya memegang bagian. Atas pertanyaan petani tadi. Ya, enggak Pak. Petani itu setelah jadi. Oh, setelah. Nah jadi gini, tadi kita loncat ke 2002. Di tahun 2000 itu sebetulnya gini, uang dari funding itu belum turun. Cari duit gimana kan? Butuh start. Saya ngerjain proyeknya, jadi untuk sistem informasinya di seluruh Jakarta di rumahnya Gus Almarhum. Jadi kita mengolah informasi tiap hari 18 jam sehari, ngumpulin informasi dari mana-mana, dari koran, televisi, semua di ada dewan redaksi, lalu menyimpulkan, lalu dikirim ke istana tiap malam, dibacakan terus sampai saat itu di Jakarta. Saya di situ. Ya itu kerjanya kayak kantor berita yang membahas semua sumber informasi dari Intel, dari koran, dari majalah, televisi, semua dia kumpulin dan dilaporkan. Nah, itu keterlibatan saya sama apa ya, sebutlah itu dunia politik yang saya rasakan di situ, gimana Indonesia yang begini besar digoyang sama beberapa orang yang punya duit banyak sekali. Yang itu ditulis sama siapa tuh penulisnya, anak yang nulis tentang UNCR Gus Dur, ada bukunya bagus Tahu ya, sudah yang di Gus Durian penerbitnya, iya iya. bisa dicari ke sana. Iya iya. Nah pokoknya Lupa. itu yang bikin saya makin lama. Jadi kalau saya itu apa bisa connect ke segala hal sampai ke di apa istilahnya, dipermainkan seenaknya oleh beberapa orang. Itu akhirnya melihat apa yang dikerjain Kang Jin, saya makin lama makin ngerasa pengen jadi bagian itu terus menerus sampai sekarang. Nah dulu itu kan di awal 2000 itu saya sudah bikin tuh tapi berbeda pakai teknologi SMS, tapi SMS gateway itu Saya jarang. masih ingat itu. Kayaknya kalau nggak salah namanya Lawan Tani. Lawan Tani. Karena itu juga menarik. Nah ide itu di combine sendiri nggak dianggap karena teman-teman kita aja mikir petani butuh padahal enggak. Makanya saya sering di sini daripada ngobrol di combine, jadi combine mahal itu nggak menarik. Ya udah nggak apa-apa, aku jalan sendiri. Ya aku ngobrolnya di sini banyak karena saya lihat ada kebutuhan real para pelaku ekonomi, mau itu pedagang kecil, petani kecil, itu yang bisa dijawab. Bukan berarti merubah ekonomi, bukan. Merubah kita menyikapi ekonomi. Bukan ekonominya, mungkin berubahnya nanti pelan-pelan. Tapi nggak ujuk-ujuk. Untuk mungkin perjalanan Korea Toiban yang awal seperti itu, Pak Didi terus tertarik karena pembinaan Korea Toiban pada petani, terus pada perempuan, kasih itu sampai sekarang mungkin ada hal yang perlu disampaikan untuk membangun perjuangan Korea Toiban. Ada satu hal lagi yang sangat menjadi perhatian saya adalah gagasan tentang belajar.
learning yang banyak sekali diusulkan Pak Panji, yang kenapa saya menjadi sangat tertarik sama model kelompok belajar Korea Rimba, karena itu sebetulnya buat saya itu kayak itulah yang sebetulnya yang akan membuat perubahan, ya. Learning itu saya malah sangat tidak senang menyebutnya sekolah. Learning itu belajar, intinya dari sekolah itu belajar. Kalau itu barunya kan menyebutnya belajar dari sekolah. Nah itu yang sebetulnya, karena saya sendiri keluar dari kuliah, karena di kuliah itu nggak belajar, di sana itu menghafal. Kita tuh bahkan nggak penting jadi pinter kalau kamu bisa ngafalin ujian atau materi. Tapi maksudnya learning yang Pak Didi maksud itu learning itu kayak gini, kita tuh selalu punya modelnya tuh kayak pengetahuan tuh ditanamkan ke pembelajar, murid atau mahasiswa, dan itu model kita sampai sekarang. Makanya nggak banyak sebenarnya yang senang belajar itu nggak banyak. Orang kuliah kenapa supaya bisa cari kerja, nggak belajar. Dan benar-benar pengen mempelajari sesuatu, menggali, menemukan yang belum diketahui, mendiscover, mengungkapkan atau invention, inovasi, istilah-istilah yang tak populer. Termasuk sampai sekarang di ITB itu orang apa? Pokoknya kamu bisa lulus ITB nanti ada lapangan kerja untuk kamu. Kan itu kejarannya. Nah, saya tuh orang yang nggak senang. Padahal saya sanggup. Kalau untuk lulus tuh nggak perlu jenius lah. Di ITB itu gampang. Tapi nggak ada pembelajaran. Nggak dilatih itu berpikir. itu ya. Sampai sekarang tuh. Sampai sekarang dan saya terus menerus. Jadi kalau saya belajar IT, sebetulnya mempelajari proses-proses learning itu. Dari mana kita tuh belajar? Kayak nanti kalau masuk ke dalam filsafat ada namanya epistemologi, ontologi, segala macam. Itu urusan-urusan learning itu semua ada di sana. Itu yang menjadi ini mengikat dengan Korea Rimba. Kantor sendiri bagaimana? Ini kantor juga mungkin menjadi bagian pelaku sejarah, bahkan beliau sempat menjadi ketua pelaksana Korea Rimba di era di tahun 2016 sampai saat ini. Wajah Rimba yang dari awal dibuat untuk Indonesia, ya, untuk sebuah pengabdian kepada petani agar bermanfaat untuk kemakmuran bangsa ini. Selama 20 tahun ini nafasnya ini seperti perjalanannya ini yang dirasakan, ya, yang dirasakan, dan mungkin ke depan perlu untuk ditingkatkan agar terus bermanfaat untuk lebih besar lagi gitu. Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan ucapan selamat ya kepada seluruh
Serikat Paguyuban Petani Korea Toibah yang baru saja merayakan memperingati umurnya yang sudah ke 25 tahun, berarti sudah seperempat abad gitu. Ibarat terminologinya Pak Harto sudah harus dimandas itu. Ada kualitas. Saya pinjam istilah itu supaya menyemangati momentum masa 25 tahun itu menjadi satu hal yang pasti punya arti yang banyak sekali. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada kita semuanya. Semoga Korea Toibah tetap terus berada seiring dengan kehendak para petani yang mempunyai cita-cita bagaimana sejahtera, bagaimana mandiri, bagaimana berdaulat. Bicara soal Korea Toibah, kalau sejarah singkatnya, ini pun saya harus berhati-hati karena ada Kang Didik yang tahun 79 sudah berurusan dengan Bakor Teranas sendiri. Dulu Kopkamtim. Ya, Kopkamtim ya, oke. Sudah berurusan dengan itu. Ya, secara seluruh saya mengatakan begini, itu parameter bagi aktivis untuk menyatakan ya saya tidak, karena ternyata beliau dan tidak mendingan keluar terpaut gitu. Saya salut itu karena saya nggak bisa seperti itu. Saya meski kuliah saya juga tersiap-siap, tapi saya belum berani ngambil keputusan yang kayak gitu. Terima kasih semuanya. Saya baik. Jadi bisa Korea Toibah tidak bisa lepaskan dari sejarah kelahirannya. Sejarah kelahirannya itu tidak bisa lepas dari situasi politik nasional. Karena tidak saya juga harus bercerita tentang Pak Bahrudin, seperti juga Kang Didi tadi bercerita tentang Kang Din. Bahrudin itu teman saya satu letting di IAIN Wali Songo. Memang dari awal dinamis, pemikirannya dinamis. Nah, saya juga sering tidur di situ karena diskusi macam-macam ya. Sampai satu saat memang harus memutuskan karena diskusi terus kan kita juga. Meski saya juga tidak tahu persis detik jamnya muncul Korea Toibah, karena saat itu saya masih menjadi ketua Launi Jawa Tengah. Saya harus pulang balik Semarang. Kalau berlibur ke Kalibening diskusi sama Pak Budi. Nah dari situ sebetulnya bisa ditarik benang merah gitu, bahwa bisa disebut carut marutnya situasi nasional saat itu memang membutuhkan praktek kita untuk menghadapi kondisi yang tidak itu menjadi yang ideal. Makanya 99 itu membuktikan baik secara sejarah faktual gitu ya maupun emosional itu mengakhiri kondisi yang sangat otoritarianis menjadi sangat terbuka, karena orang banyak menyebut orde reformasi itu orde perubahan. Nah oleh karenanya diskusi iya menyebut supaya saya bangga dan ikut menghibur ya. Dulu kan kita disebutnya pro demokrasi gitu kira-kira ya. Zaman-zaman dulu. Selalu diskusinya adalah bagaimana menggembur kekuatan tirani, bagaimana menggembur otoritarianisme, bagaimana menggembur militaristiknya yang sangat kuat itu, sehingga kita ya demo hampir tiap bulan kita lakukan itu. Kita akan mendegradasi semua kekuatan itu, demilitarisasi sampai dengan mendelegitimasi kekuatan Orde Baru yang saat itu. Walhasil itu tumbang lah ya, ada kejadian perubahan di titik tahun 97 sebetulnya, 97-98
Sehingga ini menjadi, ya sebetulnya Kang Didi bisa saja cerita, karena dekade 70-an pemberdayaan masyarakatnya atau pembelaan terhadap pro-demokrasinya seperti apa, 80-an seperti apa, 90-an seperti apa. Karena harus diketahui kita semuanya, 99 itu terjadi sebuah perubahan. Ada para kondisi yang panjang, bahkan tahun 70-an. Saya cerita sedikit ya. Pak Kiai Mahfud Ridwan itu kan juga punya pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Beliau pulang dari Baghdad itu tahun 74, sekitar 74. Dia langsung ini mengadakan pendekatan pendampingan ke pemberdayaan ke masyarakat tani di sekitarnya, di desa-desa sekitarnya. Sehingga ini kalau kita ambil istilah mungkin tepatnya adalah mulai melakukan praktek real pemberdayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa menentukan tujuannya sendiri, tujuannya sendiri, yang dirasakan seperti itu. Walhasil kan kalau dulu itu ada istilahnya kelompok-kelompok masyarakat yang tanda petik dibina gitu ya, oleh beberapa LSM yang memang punya konsep di situ. Sehingga salah satunya beliau, dan kita tahu beliau sebetulnya teman akrabnya kuliah di Baghdad, teman akrabnya Gus Dur sama Gus Dur. Mungkin yang kalau kita selengean seloroh gitu ya, 3 serangga yang memang dari Irak saat itu partai sosialisnya kuat di Irak, termasuk ketuanya dulu Saddam Hussein sudah kelihatan menonjol. Nah dari situ saya juga banyak belajar dari situ. Kadang-kadang saya juga diajak teman alasan yang Pak Didi tadi disebut itu, supaya kita melindungi masyarakat betul bisa secara mandiri dan bergaul. Nah itu seluruh nasional, seluruh Indonesia mengalami seperti itu, sehingga memang alternatif satu-satunya adalah organisasi massa sektor tani, buruh, atau siapa, atau nelayan gitu. Nah diskusi ini juga ada ujuk-ujuk juga, karena saya Pak Mahmudin itu ketika berpikir bagaimana cari jawaban ketika situasi atau diskusi itu sudah mentok. Toh kita juga ada koneksi, ada jaringan dengan Jakarta misalnya, dengan dulu ada LP3M. Ya, teman itu Muhtar itu kan nah beberapa aktivis LP3M itu juga keluarga dia, sense-nya ada kesamaannya. Nah itu masih Pak, sehingga semuanya bergerak mengorganisir diri, menata diri untuk mencapai cita-cita yang dicita-citakan, yang diharapkan, termasuk di ini. Nah setahu saya Korea Utara itu dari latar belakang historis seperti itu, sehingga rancangan terhadap adanya atau sebuah bentuk organisasi massa tani yang betul-betul didirikan oleh komunitas itu menjadi ideal kita semuanya. Muncullah sebuah jawaban, sebuah organisasi massa tani yang itu saya pikir juga sudah merebak ya, karena di Pasundan sudah termasuk yang kasuistiknya adalah ketemu tadi Pak Wakimin itu kemudian merebak bagaimana petani harus membentuk organisasi tani, organisasi mereka, dan memperjuangkan cita-cita mereka, sehingga ini menjadi alat perjuangan yang betul-betul efektif gitu kira-kira. Nah muncul kekuatan organisasi massa tani yang latar belakang kita. Nah kenapa sama dengan tadi kalau sampai seperempat abad ini masih eksis dan bagaimana itu ya karena
kita mampu memanage secara organisasi, secara emosi juga, bagaimana organisasi massa tani atau Korea ini menjadi satu organisasi ala pertanian bagi petani. Bagaimana petani cerah, bagaimana petani harus mencapai tingkat kehidupan yang baik lah ya, atau beberapa kasus selesai gitu, karena sampai sekarang kan ekonomi juga belum selesai gitu ya. Masih ngambang dan nggak ada kehendak untuk menyelesaikan. Nah, tujuan-tujuan itu yang dikemas oleh secara bagus gitu ya, kan ada Pak Wiladi juga, ada Pak Handoko juga menghantarkan kita diskusi, ada Al-Mahdi yang semuanya saya pikir aktivis-aktivis pendamping masyarakat yang cukup intensif, sehingga sampai dengan sekarang baik tata kelola organisasinya maupun memanage spirit untuk mandiri dan berdaulat itu masih terus di. Nah, memang kalau bicara struggle, perjuangan tentu sangat panjang sekali, tapi keberhasilan kita bisa kita buktikan. 25 tahun kita masih eksis, 25 tahun kita masih bersemangat untuk menyelesaikan cita-cita yang belum tercapai itu, sehingga ini kita akan masih terus bertahan untuk memperjuangkan itu. Makanya itu tadi, selama 25 tahun saya kira Korea Thaibah bisa melampaui itu dengan manajemen organisasi yang bagus. Dari periode ke periode kepemimpinan saya sendiri kan di tahun 2016 tapi sebetulnya saya sudah pegang di advokasi. Jadi kalau tadi menyebutnya memang aksentuasinya itu ada di advokasi, saya dulunya di advokasi. Nah, agak teriak lantang karena memang advokasi kan ya dekonstruksinya harus kuat, delegitimasi kekuasaannya harus kuat, yang kemudian ini kasarnya kemudian kita pakai sebagai provokasi, menyemangati petani supaya perjuangan ini betul-betul kita lakukan dengan serius. Dan hadapan kita jelas kekuasaan yang tidak memihak ke kita, makanya terus kita kita kuatkan gitu ya, bahwa ini perjuangan-perjuangan yang arahnya ke sana jelas, nanti kita akan capai seperti ini. Nah, saya harus bercerita sedikit karena ada bahan verifikasi juga, karena kemudian juga harus baca. Nah, ini juga saya tadi yang siang tadi sampaikan kaitan dengan pembacaan data. Strategi nasionalnya berubah, kita juga harus punya strategi yang berbeda lah. Nah, dari situ ada beberapa hal yang cukup moderat menurut saya, tanda petik ya. Karena kemudian Korea Thaibah juga harus berkolaborasi dengan teman-teman yang kemarin diaktifis juga masih nyambung dan itu dalam sisi lain bisa membuat alur. Misalnya ada beberapa program yang memang penting untuk masa rakyat dan itu kita ambil. Bedanya kalau saya harus katakan agak kasar, bedanya dengan HKTI kan, kalau HKTI itu hanya panjang tangannya pemerintah, kalau ormas tani yang muncul dari pergerakan kan memang kita sudah siap betul. Kalau kita kasih program apa, kita memang sudah melakukan. Contohnya di ini kan pemberdayaan jamaah produksi itu, karena memang beberapa komunitas di Paguyuban memang untuk seperti itu dan sudah melakukan. Nah, etapa-etapa yang kadang-kadang harus tanda petik cerdas mensikapinya, ini juga saya pikir diambil oleh Korea Thaibah sehingga langkahnya masih tetap cantik lah kira-kira begitu ya. Karena kemudian meski itu ada kolaborasi dengan government, tapi spirit awalnya tidak hilang, karakter awalnya yaitu mandiri dan berdaulat
mengintervensi. Siapapun tidak bisa mengintervensi Korea Selatan karena kita sudah didesain bagaimana itu kehendak anggota petani ya. Dari situ yang kemudian saya harus mengatakan dari etapa-etapa atau dari perubahan-perubahan yang agak detail, perubahan dominan dengan begitu perubahan arah politik, arah kebijakan juga Korea Selatan mampu mengambil secara tepat lah ya, sehingga tidak bisa dikatakan antipati no, tapi kolaboratif. Sampai dengan sekarang saya kira. Oleh karenanya itu tadi di masa yang baik kepemimpinannya presiden yang taruhlah dari mulai SBY ya, kalau ke sana semakin banyak SBY sama Jokowi, yang terakhir kan lebih kuat ke Jokowi. Kita sebetulnya lebih menawarkan bahwa ini Pak penting, kami sudah melakukan dan kita memang butuh dana, butuh biaya untuk operasional itu. Karena itu klik ya jalan. Meski harus dikatakan itu belum seberapa, saya pastikan itu belum seberapa, karena luasan cakupan kita kan luas sekali. Bukan hanya soal zona produksi, tapi soal yang kita rasakan juga di sekitaran Bawu misalnya, atau Kedungombo yang sebetulnya bisa mengakses hutan-hutan yang ada di situ, itu kan juga belum, atau di Kopeng yang dulu juga ada mau Taman Nasional Merapi Merdaki, itu kan sebetulnya juga belum matang, belum selesai betul bagaimana konsep yang harus dibikin pemerintah terhadap masyarakat di sekitaran hutan itu supaya bisa mengelola dan bisa mengelola hutan. Ini sebenarnya PR yang dikawal terus, karena kalau tidak saya kok menduga pemerintah juga tidak punya konsep yang sampai sedetil itu, dan kita memang real oleh karena itu tadi model-model kolaboratif yang kemudian diambil oleh Korea Selatan menjadi sebetulnya kalau pada sepakat dengan istilah suplemen karena kita butuh pendanaan untuk melakukan suatu kegiatan dan sebetulnya kita sudah lakukan itu. Itu kira-kira. Oke, baik. Untuk memang kalau kita lihat keberhasilan yang dicapai selama 24 Artinya gitu, tidak hanya mengandalkan jumlah massa, orang cenderung mengumpulkan massa. Saya melihat sisi lain, kita bisa menang dengan kecerdasan. Dan ini yang saya lihat di Korea Selatan. Yang terutama, yang menonjol, yang saya bulan apa waktu saya di sini lama, saya ngobrol sama Kang, sebetulnya apa sih kecerdasan seperti apa yang dimiliki oleh Viva atau beberapa, mungkin hanya satu partai yang punya kecerdasan emosi. Ini yang menjadi dasar, bukan kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosi itu ada di sini. Sebetulnya kenapa kecerdasan intelektual tumbuhnya bagus? Karena kalau emosi itu kacau, nggak cerdas, mau belajar secara logis, analitis, filosofis, kacau kan? Jadi modalnya sebenarnya kecerdasan. Untuk menang itu kita harus cerdas. Makanya tadi saya tertarik sekali kepada learning itu.
kita tuh bisa besar dengan kecerdasan. Belum mulainya dengan jumlah atau katakanlah ini lokal masih di sekitaran sini. Tapi ini kalau mulai menular atau dilihat orang lain, orang akan meniru, orang akan ikut. Itu yang saya apa ya, menaruh harapan di sini tuh itu. Gimana kita cerdas secara kolektif. Kalau tadi kita pernah ngobrol di luar, udah bukan lagi cerdas sendiri itu udah banyak di sekolah tinggi manapun yang diajarin cuma itu. Tapi secara kolektif punya kecerdasan, punya kapabilitas, kemampuan, kecerdasan kolektif saya juga. Dan itu selalu jadi obsesi saya, gimana ya bikin cerdas. Gak usah hebat semuanya, tapi secara kelompok bisa menjawab persoalan dia. Nanti yang lalu nyari akal, itu pengorganisasian salah satu. Tapi selain itu juga ada metodologi untuk learning secara kolektif, itu ada. Bahkan udah banyak sebenarnya organisasi di luar yang menerapkan terus menerus yang disebut learning organization, itu organisasi yang bisa belajar dari pengalamannya. Jadi kalau saya bilang tadi belajar itu bukan belajar kelas, bukan. Dia dalam bekerja, dalam beraktivitas, dia bisa menjawab persoalan yang dia hadapi, dan dari pengalamannya dia bisa belajar, pengetahuannya bertambah. Itu jauh lebih bagus daripada misalnya kuliah baca buku banyak tapi tidak pernah praktek. Itu kan belajarnya di sana banyak sekali. Apalagi kita diimbangi dengan lapangan ya. Karena saya selalu melihat gini, ambil contoh ini bisnis ya. Ada domain yang lebih besar dari bisnis, namanya ekonomi. Tapi domain yang lebih besar dari ekonomi itu relasi. Perhatiin aja, relasi manusia dengan manusia yang lain, relasi manusia dengan alam, relasi manusia dengan proses, relasi manusia dengan produk dari proses. Yang paling parah, relasi manusia sama dirinya sendiri, yang udah kacau balau banyak, nggak tahu lagi maunya apa, nggak usah mau apa, kenapa dia kenapa ini. Nah, itu ini rada Marx ya. Marx ngomongnya tentang keterasingan. Nah, itu di situ urusan relation ini akan terasa ya sama ketika kita ngerjain sesuatu kan, kalau nggak pakai perasaan nggak connect kita sama. Kalau kita lihat tradisi-tradisi di mana-mana, bukan cuma misalnya di Jepang, ketika orang membuat sesuatu pakai benar-benar dia melibatkan seluruh pikiran dan perasaan, hasilnya pasti bagus. Yang saya cerdas. Jadi rasa, emosi, kecerdasan emosi itu bisa nyambung dengan kecerdasan praktis, itu jelas. Itu yang saya lihat. Kenapa kami tertarik sama deep engineering? Karena itu kelihatan di sana koneksi manusia dengan proses. Dia bikin sesuatu sampai jadi produk. Kan kalau kerja di pabrik, orang nggak connect sama proses. Yeah. Kalau kita masak nasi pakai magic jar, kita nggak connect sama proses. Udah jadi sebentar. Zaman dulu orang bikin nasi, pakai perasaan, pakai di Sunda itu di akel, jadi dihilangkan uapnya supaya nasinya jadi enak. Sekarang orang bikin kopi
proses yang kadang-kadang Proses menyeduh itu satu mempengaruhi hasil ya. menyeduh Proses satu yang gelas saja paling 6 menentukan. menit. Karena apa? Karena rasanya memunculkan rasa enak di kopi itu nggak bisa asal-asalan. Oke, baik. Nah jadi itu learning seperti itu yang saya tanya. Jadi untuk terlibat memang bagaimana mengelola kecerdasan emosi individu maupun kolektif itu bagaimana ditingkatkan sehingga itu nantinya akan menjadi mempunyai dampak positif, modal positif untuk menuju organisasi ini akan lebih baik, lebih besar nantinya dengan modal yang seperti ini ya. Bisa istilahnya menang tanpa bolo itu. Iya. Jadi bukan kekuatan massa yang penting. Iya, seperti yang kita lihat banyak sekali organisasi yang ya sudah punya ini, tapi karena kurang mengelola emosi tadi terus datang tidak berlama. Ini luar biasa sekali, sebuah modal yang sangat Itu kan enggak uang ini ya. dan nggak bisa ujuk-ujuk punya kemampuan dari interaksi pergaulan. Kenapa bisa guyup gitu? Kenapa di organisasi lain nggak terjadi? Ya, Itu saya perhatiin kok ya, namanya paguyuban itu memang benar guyup saya lihat. Dan itu sebuah modalita emosi. ada konektivitas antar individu, kepedulian terhadap kelompok, dan akhirnya ini mengerucut untuk kemajuan perserikatan petani. Insya Allah saya tuh sangat optimis melihat ini bisa membesar, menguat, dan meluas. Bukan karena kita menundukkan orang lain, enggak. Orang akan datang untuk belajar kalau kita kelihatan menanganinya cerdas sekali. Apapun definisi cerdas itu kelihatan. Kok bisa ya? Kan banyak orang yang udah nggak melihat alternatif. Kalau nggak perang atau turunin itu yang berkuasa nggak akan berubah ini. Aku tuh nggak pernah gitu. Tidak seperti itu ya cara. Nah, itu kan zaman. Iya. Jadi kan gini, ada orang yang bilang perasaan kita tuh perasaan zaman batu ya. Institusi kita institusi abad pertengahan. Teknologi kita teknologi yang udah mirip Tuhan. Serba tahu. Nah itu tuh di kita. Institusi kita banyak yang institusi abad pertengahan. Mengikuti perubahan. Kayak ini tuh sebuah institusi yang menjawab apa yang sedang berlangsung saat ini, bukan apa yang terjadi, bukan what happened, tapi what is going on. Apa yang terjadi sekarang ini? Nah ini dijawab sama model biasa Ya, untuk dan menarik ya. Sangat. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan teman-teman ini kan ini agar api perjuangan ini tetap berkobar dan nantinya akan menerangi untuk sesuai dengan haluan meriah berita untuk bangsa Indonesia yang kita persembahkan. Kalau sudah dikomentari Kang Didi seperti itu ya saya nggak punya komentar lagi. Sudah habis. Tapi paling tidak diskusi yang tadi kan kita memang harus mengelola organisasi mengelola tadi emosi ya, bagaimana lebih pintar mensikapi keadaan saat itu. Karena kalau tidak begitu ya kita nanti lama-lama juga akan kesal sendiri karena langkahnya sering mentok. Tapi kalau
analisisnya cerdas, langkah-langkahnya juga tepat, saya pikir ya akan terus eksis. Jadi, Baik. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ini malam yang spesial dan insya Allah saya punya tadi selama masih ada cerita petani, ada wong cilik yang kehidupannya belum berdaya, insya Allah proyek kita tidak akan mati Pak ya. Dan terus perjuangan ini akan tetap relevan. relevan ya, karena memang dibutuhkan untuk Ya, orang dibutuhkan. ya, semoga perjuangan teman-teman semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ya dunia itu tempat untuk berjuang sampai kita sudah di pintu surga itu tidak akan pasti lelah ya lelah sampai berapa usia berapa sekarang ini 71 luar biasa ini istilahnya 5 semangat beliau berjuang untuk orang Ya. wong cilik ini Pak Dul juga ini usianya sudah tidak Mencarikan dia. saya yang dulu ini beruntung bisa malam ini jadi pemandu mereka, semoga nantinya saya juga bisa mengambil hikmah untuk menjadi generasi penerus yang bisa menelaah mereka. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Jangan lewatkan di Ansos Kagul ya. Oke. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.